Maafkan saya, Walid. Maaf saja tidak cukup. Kamu akan dihantar ke Labuan sehingga kamu dapat mengkopektolkan niat kamu berada di dalam jemaah jihad umat. Pada episode kedua kali ini dimulai dengan Masyitah, yaitu istri ketiga Walid yang sedang bertanya kepada Walid mengenai keresahan hatinya, apakah benar bahwa suaminya tersebut akan menikahi Baiduri. Pertanyaan itu akhirnya ia berani utarakan mengingat Baiduri ini masih muda dengan background pendidikan dakwah Islam yang sangat mendukung untuk pengembangan jamaah Walid, dan juga dia belum menikah. Hal ini menjadi kegelisahan Masyitah karena mungkin ada kemungkinan salah satu istri Walid akan diceraikan untuk bisa menikahi Baiduri. Namun Walid hanya tersenyum dan menggoda Masyitah jika ia tak mungkin menikahi Baiduri karena semua istrinya sudah memenuhi kebutuhan Walid dan tak mungkin menikah lagi karena Walid istrinya sudah 4. Lagi-lagi Walid menggoda Masyitah dengan bertanya, apakah dirimu cemburu? Cemburu ke? Assalamualaikum, Walid. Tiba-tiba Habibah pun datang dan ingin berbicara dengan Walid. Walid pun menyuruh Masyitah untuk kembali. Namun Habibah mengatakan Masyitah tak usah pergi karena apa yang ia katakan Masyitah pun pernah mendengarnya. Habibah pun mengutarakan keluh kesahnya terhadap Walid akan Rabiatul, yaitu istri kedua Walid. Ia mengutarakan bahwa Rabiatul mendapat perilaku spesial dengan seringnya ia mengambil jatah malam istri-istri Walid yang lain. Serta dia juga mengatakan bahwa Walid tak adil. Walid kata adil. Mendengar Habibah mengatakan hal tersebut membuat Walid kesal dan menyebut bahwa Habibah telah melanggar aturan Allah dan juga tidak bersyukur. Sejak bila kamu melawan aturan Allah, kamu dah hilang nikmat syukur. Lalu scene selanjutnya kita diperlihatkan Saifullah dan juga istrinya yang sedang berbincang tentang penerus posisi Walid. Istrinya khawatir siapa yang akan menggantikan Walid, dan dia juga khawatir bahwa Rabiatullah yang akan menggantikan posisi Walid. Namun Saifullah menjawab dengan yakin bahwa ialah yang akan melanjutkannya, karena hanya ia yang selalu bermimpi Rasulullah, yang sering memberi pesan kepadanya sedangkan yang lain tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum. Kak Nana nak jumpa dengan abang sekejap boleh? Kemudian saat perbincangan itu, istri Saifullah yang lain datang meminta izin untuk pulang menjenguk adiknya yang baru saja melahirkan. Namun jawaban mengejutkan datang dari Saifullah yang melarang dan mengancam akan menceraikannya jika ia pergi menjenguk adiknya. Karena yang melahirkan itu adiknya, bukanlah dia. Dan juga ia khawatir karena keluarga istrinya itu tak suka dengan pernikahan mereka. Sungguh ironis sekali. Di malam harinya, istri-istri Walid sedang duduk dan berkumpul karena Walid sedang berbicara. Ia mengatakan bahwa ia menikah dengan istri-istrinya itu karena perintah dari Rasulullah. Dan jangan pula istri-istrinya tersebut dikuasai emosi dan haruslah bersabar. Ridho dan keikhlasan Walid akan mendapatkan surga dengan kehidupan berbagi dalam poligami. Namun karena Habibah sudah menyerukan keluh kesah tentang Rabiatul kepada Walid, Walid menghukumnya dengan mengirimkannya pergi ke Labuan untuk diasingkan. Namun apakah benar hukuman tersebut agar Habibah dapat introspeksi diri, atau hukuman ini menjadi kesempatan Walid untuk bisa mencari istri baru? Maafkan saya, Walid. Maaf saja tidak cukup. Kamu akan dihantar ke Labuan sehingga kamu dapat mengkopektolkan niat kamu berada di dalam jemaah jihad umat. Singkat cerita, keesokan harinya Walid dan jamaahnya pun hendak menyeberang dengan kapal. Ia mengatakan bahwa wanita itu ibarat gelas kaca yang mudah retak dan sulit digabung kembali jika sudah retak. Dan juga mengatakan bahwa istrinya harus taat pada suami jika ingin masuk surga. Pada saat itu pula Saifullah mengatakan bahwa ia sudah berpisah dengan Rosnah, karena Rosnah istri yang tadi izin kepadanya tidak mendengarkannya. Namun Walid menjawab bahwa Allah akan mengirimkan gelas baru kepada Saifullah, yaitu istri baru. Hal itu membuat Saifullah tersenyum sangat senang. Di tengah perjalanan perahu penyeberangan, Walid berpapasan dengan perahu Baiduri dan juga ibunya. Angin bertiup membuat cadar yang dipakai Baiduri terlepas. Sontak Walid dan Saifullah sangat terpesona dengan kecantikan wajah Baiduri. Baiduri bergegas memasang kembali cadarnya. Apakah ini akan menjadi momen penting bagi Walid dengan keinginannya mencari istri baru? Di rumah Walid, Masyitah mengingatkan kepada Rabiatul bahwa malam ini adalah malamnya bersama Walid. Ia mengancam Rabiatul untuk tidak mengambil malamnya dengan berbagai alasan. Malam ni giliran aku. Akak jangan cuba buat tak tahu ataupun salah kira hari ke. Awak cuba nak berbincang dengan Walid malam ni sampai malam kita korban.
Di sisi lain, sebelum Baiduri yang nantinya akan berpapasan dengan Walid ketika menyeberangi danau, di siang harinya ia sempat berdebat dengan ibunya karena ketika ia hendak meminta izin untuk bekerja, ia tidak diizinkan oleh ibunya karena ibunya menyuruh untuk berbakti saja kepada jemaah jihadnya si Walid, yang tentu saja Baiduri menolaknya. Namun ibunya tak gentar dan tetap memintanya untuk menemaninya malam ini untuk kajian Walid. Kau jangan nak sombong sangat dengan ilmu kau yang tak tinggi mana tu Malam ni dekat jihad mak ada majlis. Ikut ibu. Lalu ia bertemu dengan sahabatnya Ashikin untuk bercerita perihal dirinya yang akan datang kembali ke kajian tersebut untuk menemani ibunya dan memperhatikan apakah ada kejanggalan lagi. Namun Ashikin mengingatkan Baiduri untuk dapat mengontrol diri agar Baiduri bisa dengan aman menyadarkan ibunya tersebut. Aku nak tengok apa lagi benda-benda mengarut yang diorang nak buat. Lalu Sin diperlihatkan bahwa ada gadis dan lelaki yang akan dihukum cambuk karena mereka diketahui saling menyukai. Gadis tersebut akan dihukum cambuk oleh Rabiatul, sedangkan lelakinya akan dihukum cambuk oleh tangan kanan Walid. Tangan kanan Walid tersebut mengatakan bahwa mereka tak boleh saling memilih jodoh sendiri karena yang boleh memilih jodoh adalah Walid. Ya, kesesatan selanjutnya dari jemaah ini adalah bahwa Walidlah yang akan menentukan jodoh jemaah-jemaahnya. Hanya saja perjodohan ini sangat aneh karena para gadis itu hanya akan dijodohkan dengan jemaah yang sudah tua. Sebelum Umi Kalsum atau ibunya Baiduri berangkat, diperlihatkan juga bahwa Umi Kalsum tersebut tidak diberi izin untuk berangkat karena menurut suaminya, untuk apa pergi jauh sampai harus menyeberangi sungai sedangkan ada kajian yang lebih dekat di masjid dengan rumah. Namun lagi-lagi ia menyangkalnya dan berkata kalau kajian di masjid itu berbeda dengan kajian Walid yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Dan ia juga mengatakan bahwa ia tak akan menuruti suaminya karena suaminya tak memiliki ilmu seperti Walid. Yang nakkan syurga, satu je dia kena taat pada suami. Taat pada bapa hamba ni. Apa ilmu agama? Cakaplah. Sen selanjutnya menunjukkan bahwa kajian yang dipimpin oleh Walid sedang berlangsung. Tak ada yang janggal dari kajian yang disampaikan. Namun setelah kajian itu berakhir, Baiduri menemukan kejanggalan lain, yakni Walid menjodohkan pria-pria tua jemaahnya dengan para gadis-gadis muda. Yang menjadi heran bagi Baiduri, gadis-gadis tersebut sangat senang ketika Walid memilihkan jodoh untuk mereka. Karena bagi mereka sangat berkah dinikahi dengan pria-pria tua yang dipanggil ulama tersebut. Diorang memang suka kahwin macam ni ke? Karim Al-Barak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih balik. Kahwin dengan orang tu, habis tu jadi bini nombor berapa? Bini muda lah. Kalau yang muda. Akhirnya setelah malam perjodohan, Walid pergi pamit pulang. Dan selepas itu ia pergi dengan para jemaah yang menghampiri gelas Walid untuk mendapatkan air minum sisa Walid. Sungguh kesesatan yang sangat sungguh nyata bagi Baiduri. Dan tentu saja Baiduri menolak keras hal tersebut sehingga sampai ia ditegur oleh ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghantar kepada kita bayangan Imam Al-Mahdi. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah kajian perempuan yang dipimpin oleh Rabiatul, istri kedua Walid. Rabiatul mengatakan bahwa kita sudah sampai di akhir zaman dan menegaskan bahwa kita harus taat kepada mursyid kita karena Allah telah mengirimkan kita titisan Imam Mahdi. Lalu dia bertanya, sudah sedekat manakah kalian dengan Allah? Sudahkah kalian berpuasa, menunaikan zakat, dan melakukan ibadah lainnya? Tapi, kata Rabiatul, kita tidak akan bisa sedekat itu dengan Allah jika tidak mentaati Walid. Karena Walid adalah perantara kita dengan Allah. Karena ilmu Walid sangat tinggi. Dan karena Walid diutus oleh Allah untuk membimbing kita agar mendapatkan surganya. Rabiatul juga menegaskan bahwa yang harus kita lakukan adalah taat dan sangat taat kepada Walid. Ikuti semua perintah Walid, karena perintah Walid adalah perintah Allah. Dan jika kita menginginkan surga, Walid akan menghantarkan kita ke surga. Di akhir zaman ini untuk membawa kita kembali pada Allah. Untuk pastikan kita semua dapat masuk syurga. Lalu Ibu Baiduri mengatakan bahwa dia sudah lama taat pada Walid dan ingin mengabdikan anaknya di sana karena anaknya baru saja kembali dari Mesir. Ia pun rela jika Walid memilihkan pasangan untuk anaknya. Namun Rabiatul melihat sepertinya Baiduri tidak tertarik.
Ibu-ibu lain di sana juga mengatakan bahwa di tempat itu tidak bisa menerima siapa saja yang mau masuk seenaknya, karena di sini memerlukan adab dan juga ketaatan. Baiduri pun berbisik kepada perempuan di sebelahnya yang bernama Hadijah. Ia menanyakan apakah Hadijah sudah lama di sana. Hadijah mengatakan bahwa ayahnya adalah jemaah di tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa ibunya telah cerai dengan ayahnya. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Hadijah dipanggil oleh Ummu Hafizah. Dan saat berdiri terlihatlah kakinya banyak luka seperti ia sering disiksa. Baiduri pun diberikan selembar kertas doa yang isinya sangat mengerikan, yaitu doa yang mengagung-agungkan Walid agar mendapatkan berkah dari Walid. Selain itu, mereka juga diberikan segelas air, di mana ketika akan meminum air itu mereka harus membacakan doa dari selembaran tadi. Ternyata air itu adalah air bekas Walid. Mereka menganggap air tersebut sebagai air keberkahan. Apa yang budak 16 tahun? Setelah itu diperlihatkan Baiduri yang sedang berdebat dengan ibunya karena tidak setuju jika anak-anak usia 16 tahun dinikahkan dengan para aki-aki di sana. Ibunya mengatakan bahwa orang zaman dulu pun melakukan hal seperti itu. Tapi Baiduri menegaskan bahwa orang-orang zaman dulu itu tidak bersekolah, berbeda dengan sekarang. Lalu ia bertanya, jika ibu menganggap itu wajar, kenapa dulu ketika saya berusia 16 tahun, ibu malah mengirim saya ke Mesir untuk bersekolah? Ibunya menjawab bahwa setelah ini ia akan menikahkan Baiduri. Tentu saja Baiduri menolak hal itu karena tidak mau dinikahkan dengan para aki-aki itu. Namun ibunya mempertegas bahwa orang-orang yang dinikahkan dengan syekh di sana itu beruntung dan setidak-tidaknya mereka dijamin masuk surga. Baiduri pun terdiam mendengar hal konyol tersebut. Tak nak. Lepas tu nak kena kahwin dengan lelaki tua, hidup berpadu. Di sisi lain diperlihatkan Saifullah yang sedang berdiskusi dengan Walid perihal istrinya yang sudah dia ceraikan tadi. Saifullah menegaskan bahwa alasan ia menceraikan istrinya adalah karena ia takut bahwa istrinya itu setelah kembali dari keluarganya akan membawa hal buruk, dan hal itulah yang dikhawatirkan mengganggu perkembangan jamaah. Lalu Walid mengatakan bahwa Saifullah akan segera mendapatkan pengganti Rosnah, yaitu istrinya yang baru saja dia ceraikan. Pilihlah siapa-siapa, kalau boleh yang ada ilmu. Singkat cerita, di rumahnya Saifullah berbincang dengan istrinya. Ia terlihat tersenyum-senyum. Istrinya lalu bertanya apakah Walid sudah memutuskan siapa yang akan dinikahkan dengan Baiduri. Saifullah mengatakan bahwa Baiduri akan dinikahkan dengannya. Namun ternyata itu hanyalah bercanda. Tapi terlihat bahwa Saifullah memang berharap dinikahkan dengan Baiduri. Istrinya pun marah mendengar itu. Namun Saifullah mengatakan bahwa jika Walid yang meminta maka dia tidak bisa menolaknya. Di tempat lain Baiduri merasa kebingungan dengan ajaran Walid. Ia mengatakan bahwa ajarannya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, zikirnya pun benar. Tapi ada sesuatu yang terasa sesat, seperti mencium kaki Walid dan meminum air bekas Walid. Awak sepatutnya lebih utamakan apa dalam rumah ni. Saya ni suami awak tahu tak? Saya lapar nak makan, awak tak masak. Tu baju dan bilik tu dah menimbun. Sementara itu diperlihatkan ayah dan ibu Baiduri yang sedang bertengkar. Ayahnya marah karena istrinya jarang melakukan tugas di rumah, cucian banyak, suami tidak diurus, dan lain sebagainya. Suaminya menegaskan bahwa sang istri mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Ummu Kalsum pun dengan tegas menjawab bahwa tujuannya ke Walid adalah untuk dakwah umat. Dan ia membawa Baiduri ke sana dan akan mengamalkan ilmunya di jamaah jihad. Suaminya pun bertanya, mana yang lebih penting, jamaah jihad ataukah keluargamu? Sang istri menjawab bahwa keluarga untuk dunia, sementara jamaah jihad untuk akhirat. Suaminya pun langsung menegaskan, bagaimana bisa mendapatkan akhirat jika kau meninggalkan keluargamu? Akhirnya suaminya pun menggertak dan berkata bahwa ia masih suaminya dan mempunyai hak atas istrinya. Ummu Kalsum mengatakan bahwa dirinya terobsesi pada Walid. Ketika ditanya apakah ia ingin pergi, ia menjawab iya. Akhirnya suaminya pun menceraikannya dengan talak 1. Saya ceraikan awak dengan talak 1. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Rabiatul yang sedang berbincang dengan Walid. Rabiatul mengatakan bahwa ada 6 santri baru, anak-anak nakal yang orang tuanya tidak sanggup membimbing mereka. Walid pun mengatakan itu wajar karena mereka anak akhir zaman. Ia akan mengatur sesi pribadi untuk bertemu mereka dan tidak akan mencampurkan dengan jamaah lain.
Rabiatul pun setuju. Terlihat di balik pintu Masyitah mendengarkan percakapan itu sambil merasa cemburu. Di tepi sungai, para jamaah menunggu kedatangan pemuda tampan bernama Hambali yang baru saja pulang dari pendidikannya di Yaman. Ia disambut dengan meriah dan dijuluki Salahuddin Al-Ayyubinya jamaah jihad. Saifullah, ayah dari Hambali, mengatakan bahwa Hambali sudah ditunggu oleh Walid. Ternyata benar, Walid menunggu dan menyambut Hambali dengan iringan marawis. Walid mengatakan bahwa Hambali akan menjalankan tugas untuk keberlangsungan jamaah jihad. Hambali mengatakan bahwa ilmu yang ia pelajari akan ia gunakan untuk membantu perjuangan Walid. Ibu-ibu di sana pun mulai bergosip bahwa Hambali sangat cocok untuk dijodohkan dengan Baiduri. Namun Ibu Baiduri mengatakan bahwa ia akan mengikuti siapapun yang dipilih oleh Walid untuk anaknya. Sepulangnya dari sana, Ibu Baiduri curhat kepada Umi Hafizah karena baru saja diceraikan. Hafizah menenangkan dan mengatakan bahwa ia harus bersyukur karena telah dibebaskan dari suami yang tidak percaya ajaran Walid. Ummu Kalsum mengatakan, saya sudah berusaha mengajaknya, namun dia tidak mau dan malah melarangnya untuk kekajian Walid. Lalu Umi Hafizah mengatakan bahwa suaminya belum mengenal Allah dan menegaskan bahwa hati Ummu Kalsum ada bersama Walid. Di tempat lain juga kita diperlihatkan saat Hambali yang sedang dilantik oleh Walid, yang isinya dia akan senantiasa berbaiat kepada Walid dan akan mengikuti Walid untuk memperjuangkan jamaah jihad. Namun tiba-tiba pada kalimat terakhir yang berupa kalimat penyembahan, Hambali terdiam dan merasa janggal di mana dia harus mengatakan bahwa jiwa raganya mengabdi kepada Walid. Hambali merubah kata itu dengan menyebut mengabdi kepada Allah dan juga Rasulnya. Seketika Walid memelototi Hambali dan Hambali melanjutkannya dengan menambahkan dan juga kepada mursyid yaitu Walid. Di sini terlihat Hambali mulai terasa aneh karena harus mendahulukan Walid sebelum Allah dan juga Rasulnya. Lalu Saifullah memberikan air yang dimana air itu adalah air berkah Walid. Dan dengan wajah terpaksa Hambali pun meminumnya. Lalu tiba-tiba si Walid menjulurkan kakinya ke arah Hambali yang merupakan sebuah isyarat bahwa dia harus mencium kaki Walid. Lalu dengan sangat terpaksa Hambali pun menciumnya. Di sisi lain, Masyitah kini sedang berbincang dengan Rabiatul dan mengatakan bahwa dia kesal dengan Baiduri. Dengan mengatakan Baiduri tidak beradab dan tidak layak dinikahkan dengan jamaah di sini. Lalu Rabiatul mengatakan bahwa Masyitah pun dulu tidak beradab karena mau menikah dengan suami orang. Masyitah menjawab dengan menyebut bahwa Walidlah yang ingin menikah denganku. Lalu Rabiatul menegaskan jika Walid akan menikah lagi ya biarlah. Dan salah satu dari istri Walid akan diceraikan. Perkataan itu tentu saja mengarah ke Habibah yang sedang diasingkan. Di tempat lain kita diperlihatkan Baiduri yang sedang melihat anak-anak yang sedang makan. Tak sengaja dia berpapasan dengan Saifullah bersama anaknya yaitu Hambali yang hendak pulang dari pertemuan tadi. Di situ Saifullah mengenalkan anaknya yaitu Hambali kepada Baiduri dan menyampaikan bahwa Hambali baru saja pulang dari Yaman. Tak lupa Saifullah juga mendoakan agar mereka berdua bisa memanfaatkan ilmunya untuk jamaah jihad. Dan setelah itu Hambali pulang duluan. Hal itu dijadikan modus oleh Saifullah untuk bertanya-tanya kepada Baiduri tentang pendidikannya di Mesir. Tak berselang lama Hafizah dan Ummu Kalsum pun datang. Sontak hal itu membuat Saifullah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di rumah, Hambali berbincang dengan ibu tirinya, yaitu istri dari Saifullah. Dia mengatakan ingin sekali berziarah ke makam ibunya. Seketika Saifullah pun datang dan mengatakan bahwa Hambali tidak perlu ke makam ibunya, karena yang ada di makam hanyalah sisa tubuh yang sudah dimakan oleh cacing. Sementara itu ruh ibunya sudah berada di langit dan yang akan diterima oleh ibunya adalah amalan dari anak yang soleh. Lalu istri Saifullah menanyakan apakah Hambali sudah bisa bekerja di jamaah jihad ini. Saifullah pun menegaskan bahwa tentu saja bisa, karena Hambali adalah orang yang berilmu dan ilmunya harus dimanfaatkan oleh jamaah ini agar bisa membantunya untuk menjadi pengganti Walid.
karena Walid sudah sakit-sakitan dan Saifullah akan segera menggantikan Walid jika Walid sudah tidak mampu. Lepas ni, Abi akan meneraju jihad ummah untuk empire kita ni. Bagus. Di sisi lain terlihat Baiduri dan ibunya yang sedang di perahu menuju arah pulang. Terlihat ibu Baiduri sangat bersedih mengingat dia baru saja diceraikan oleh suaminya. Baiduri pun sama, dia teringat kembali tentang masa kecilnya ketika melihat anak-anak tadi yang sedang makan. Lalu sesampainya di rumah, ibu Baiduri menangis dengan panik melihat ternyata barang-barang suaminya sudah tidak ada lagi di rumah. Ternyata suaminya benar-benar meninggalkan dia. Lalu dengan sedih ibunya berkata, bagaimana suaminya bisa menceraikannya dengan alasan menuntut ilmu. Baiduri menenangkannya dengan mengatakan bahwa memang benar ibu mencari ilmu agama. Cuma masalahnya ibu lebih mementingkan Walid dibanding suaminya. Memang ayah tidak memiliki ilmu yang setinggi Walid, namun ayah tetaplah suami ibu. Dan tentu saja hal itu membuat ayah sakit hati. Ibunya pun hanya bisa terdiam sambil menangis dan menciumi Baiduri. Singkat cerita, ternyata Hambali sekarang sedang bercerita dengan temannya yang bernama Rizky. Hambali kaget melihat apa yang telah terjadi di jamaah jihad. Lalu Rizky berkata itu seperti yang pernah diceritakan oleh bibinya dulu. Lalu Rizky mengatakan tunggulah sampai malam berkat itu tiba. Semua orang akan menciumi kaki Walid. Sontak hal itu membuat Hambali kaget. Namun Rizky juga menyatakan bahwa bukan hal itu saja. Mereka yang di sana bekerja tidak dibayar. Hambali mengatakan bahwa itu hal wajar karena mereka berhikmat. Lalu Rizky menanyakan bagaimana dengan pernikahan gadis-gadis itu dengan pria-pria tua. Apakah itu tidak kejam? Hambali pun terdiam mendengar hal itu. Habis tu perempuan, macam mana pula? Kahwin. Yelah, yang muda-muda dikahwinkan dengan ahli yang tua-tua. Dijadikan bini kedua, bini ketiga. Tak terseksa ke macam tu?